Hai guys, karena banyak permintaan di YouTube channelnya Mama Kaiden untuk bikin resep nasi kandar, sekarang aku bikin. Oke, nanti mungkin aku pindahin ke tempat yang agak lebih kecil. Ikutin ya videonya. Ini bumbu ayam goreng yang akan diungkep semalaman, guys. Ini langsung aku potong aja bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya. Dan ini dia bumbu-bumbunya, ada 2 batang serai, ada juga 1 inci lengkuas, 1,5 inci jahe, 5 siung bawang putih, dan ini ada juga bawang merah. Karena di Spanyol bawang merahnya besar, jadi ya kalau di Indonesia boleh pakai 2-3 siung bawang merah ya. Oke, itu aja bahan-bahannya, langsung kita blender aja nih. Oke, kalau mau pedas boleh ditambahin cabai kering, segini ukurannya, segenggam ya. Oke, kalau aku nggak pakai cabai kering karena bule nggak makan pedas. Jadi opsional aja ya cabai keringnya. Nah ini guys, kalau mau ditambahin kunyit juga boleh ya. Masukkan kunyitnya sebesar 2 cm. Oke? Karena kunyitnya lagi kosong, jadi aku pakai kunyit bubuk. Jadi kalau pakai kunyit bubuk, aku nambahinnya di akhir. Setelah selesai di blender, langsung masukkan ke wadah yang bisa merendam ayam atau memarinasi ayam ya. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada tepung terigu protein sedang. Kita masukin sebanyak 2 sendok makan. 1. Ini karena ukurannya mengunjung, jadi kita tambahin sedikit lagi. Oke. Selanjutnya tambahin tepung beras sebanyak 1 sendok makan. Dan yang terakhir pakai tepung maizena atau tepung jagung. Tepung maizena kasih 1,5 sendok makan. Tambahin juga kunyit bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kalau pakai kunyit asli nggak usah ditambahin lagi ya. Kemudian tambahin juga garam masala sebanyak 1 sendok makan. Nih, ini dia nih garam masala. Pasti puyeng nih, banyak masalah nih. Kemudian tambahin gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian masukin garam secukupnya. Secukupnya dulu, sedikit-sedikit aja, nanti bisa dicobain. Dan ini dia yang terakhir, kuncinya. Telur ayam sebanyak 2 butir. Kemudian aduk adonan sampai rata ya. Aduk terus pokoknya sampai rata, sampai semuanya rata. Nah ini dia nih, adonannya sudah rata banget nih. Kalau mau ditambahin pewarna-warna merah juga boleh ya. Karena di Malaysia ayamnya warna merah, tapi ada juga yang warna kuning. Nah ini guys, aku mau masukin bumbu rahasia guys. Nah ini bumbunya nih, kari pasta. Kalau nggak ada teman-teman yang kayak gini, boleh pakai kari yang powder ya. Bumbu kari yang powder, tapi yang India, taste India, yang rasa India gitu ya. Pokoknya ada India-Indianya. Ini aku pakai sebanyak 1 sendok teh mengunjung. Merek apa aja boleh ya guys, yang penting kari India, itu yang penting. Kita aduk lagi guys sampai dia rata guys. Ini boleh ditambahin air ya, pokoknya ini teksturnya seperti goreng pisang guys. Nah nih tambahin air secukupnya, nanti kita cobain. Nah ini guys kayak gini nih teksturnya tuh, encer ya tuh. Nah ya kurang lebih seperti itu. Aduk lagi sampai dia rata. Ini bumbunya boleh dicobain guys, garamnya kalau belum pas boleh ditambahin lagi ya. Dan ini dia ayamnya yang akan diiris-iris supaya bumbunya meresap.
Kita iris bagian-bagian tengahnya yang daging-dagingnya ya guys, supaya nanti bumbunya meresap ke dalam pas digoreng juga matang. Oke. Nah ini guys, kalau udah diiris-iris boleh langsung dimasukin ke bumbunya ya. Kalau udah selesai kayak gini, langsung aja kita wrapping dan kita masukin ke kulkas selama semalaman. Udah selesai di wrapping, langsung dimasukin ke kulkas dan didiamkan semalaman. Lanjut ke bumbu berikutnya, bumbu hitam manis. Dan ini bumbu yang di blender. Ada bawang bombay merah besar, ada bawang putih, ada juga jahe. Ini ada bawang merah 1 siung, bawang putih 2 siung, serai, daun salam, kemudian bunga lawang, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan jinten. Oke, panaskan minyak di api sedang, kemudian masukkan jintennya, masukkan kayu manis, masukkan cengkeh dan kapulaga, bunga lawang, dan kita tumis sampai harum. Oke, aduk-aduk sampai rempah-rempahnya harum. Kemudian kita masukin juga serainya ya. Kita tumis juga nih sampai harum. Masukin juga daun salam dan daun pandannya. Kita tumis lagi sampai harum semua ya. Kemudian yang terakhir kita masukin bawang putih dan bawang merahnya. Oke, kalau bumbunya udah wangi semua, udah layu, kita masukin bumbu yang di blender tadi. Dan kita lanjutkan menumisnya sampai wangi. Kalau udah wangi, kita boleh kasih pasta karinya. Atau pakai kari powder ya. Teman-teman pokoknya pakainya karinya kari India ya, jangan kari Indonesia, karena kari India dan kari Indonesia beda, harumnya beda. Oke, bumbu kari udah masuk, kita lanjutkan menumis. Aduk-aduk sampai rata, sampai semuanya harum ya. Kemudian masukkan ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh ya guys. Lanjut lagi diratain bumbunya, diaduk-aduk. Oke guys, warnanya udah kayak gini. Selanjutnya kita masukin cabai bubuk secukupnya aja. Oke, ini sekitar 1,5 sendok teh. Kita aduk langsung. Kita aduk lagi. Terus sampai dia rata. Oke. Kemudian kita masukin jinten bubuk, jinten manis bubuk. Secukupnya aja. Ya, sekitar 1 sendok teh. Oke. Aduk lagi. Ini api sedang. Oke, kalau udah warnanya kayak gini, udah keluar minyak dia, pecah minyak, langsung kita tambahin air aja, pakai air yang tadi bekas blenderan. Tambahin airnya secukupnya, sekitar 1 gelas air atau sebanyak 300 ml air dulu ya guys ya. Nanti boleh ditambahin lagi. Aduk lagi sampai rata. Karena ini masaknya harus pakai paruh, aku akalin pakai ini guys, bubuk kambing, bubuk pemasak kambing, bumbu kambing lah, di pasar ada. Kita tambahinnya sekitar
1 sendok teh bumbu kambing. Ini jadi enak nih guys, mirip banget rasanya. Oke, bumbu kambing. Oke, udah mendidih, kita masukin kecap manis. Ini kecap manisnya untuk pewarna supaya menjadi hitam ya guys ya, jadi secukupnya. Ini, pokoknya sampai warnanya ini hitam. Kita kasih pewarna itu dari kecap. Ya, sampai warnanya dia hitam. Oke, tambah lagi, dikit lagi. Karena ini bumbu hitamnya agak manis ya katanya. Oke, ini udah cukup nih warnanya. Oke. Ini juga masuk nih guys, saus cabai. Kasih aja 1 sendok makan. Oke. Yang terakhir banget nih, garam secukupnya aja lagi-lagi. Secukupnya aja. Bumbu hitam sudah mendidih, artinya sudah siap, sudah matang nih. Tinggal kita lanjut dengan bumbu yang satunya lagi, bumbu karinya nih. Bumbu hitam udah oke nih. Ih, mantap. Warna hitamnya seperti ini ya guys, contohnya. Oke, lanjut ke bumbu kari kandar. Ini bumbu yang di blender. Dan di sini ada bawang putih. Bawang putihnya ada 7 siung. Dan ada lengkuas. Ini sebesar 1,5 inci. Dan jahenya 2 inci. Dan juga pakai bawang merah ya guys. Ini ada 5 siung bawang merah. Dan ini bumbu yang ditumis. Ada bawang merah besar, ada serai, ada juga cabai kering. Semuanya ini nanti dipotong-potong dan ditumis. Dan aku mau blender dulu bumbu-bumbu yang ini. Oke, kita blender. Oke, kalau udah selesai di blender, langsung kita masukin ke mangkok dulu ya. Masukin ke mangkok semua. Langsung masukin 1,5 sendok teh kari pasta kari. Kemudian masukkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Oke. Masukin juga kunyit bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kemudian diaduk sampai rata ya. Langsung aja kita lanjut ke bumbu yang disangrai. Ini bumbu rahasia juga nih guys. Ada jinten, ada juga black pepper atau lada hitam. Ini jintennya 1/4 sendok teh ya guys ya, untuk lada hitamnya secukupnya aja. Kira-kira seperti ini ukurannya. Dan langsung aja kita aduk ya, kita sangrai sampai wangi. Nah ini wanginya udah keluar nih guys, udah siap kita pindahin ke batu ulekan untuk digerus. Nah ini udah selesai, saatnya digerus guys, sampai halus ya guys, sampai benar-benar halus. Oke. Sampai halus banget pokoknya ya. Oke, lanjut menumis. Yang pertama kita masukin ini dulu ya. Cengkeh, bunga lawang, kayu manis. Oke. Masukin dulu. Langsung aja piringnya. Tumis.
sampai dia harum. Kalau wanginya udah keluar kita kasih serai. Wanginya udah keluar kita kasih serai. Apinya kecil aja ya. Oke, step berikutnya daun pandan masuk. Tumis tuh sama gosong. Oke, semua bumbu udah wangi, bisa kita masukin bawang merah besarnya nih guys. Kita masukin ya guys. Bawang bombay merah besarnya masuk nih guys. Langsung kita tumis lagi ya. Oke guys, tumis terus sampai semuanya pada agak layu dan wanginya sudah keluar. Oke, ini udah agak layu penampakannya. Kita masukin langsung cabai kering. Oke, cabai kering masuk. Aduk lagi. Nanti kalau udah layu kita masukin bumbu yang ini. Oke, bumbunya udah layu nih yang kita tumis. Kita boleh masukin yang ini sekarang. Nanti kita kasih air ini. Oke, kita masukin. Top nih. Kita aduk lagi. Oke, aduk terus sampai rata. Kalau mau masukin daun kari juga boleh. Kebetulan di sini nggak ada daun kari, jadi nggak pakai. Wajib juga itu, termasuk bumbu wajib, tapi nggak apa-apa. Rasa tetap enak banget. 95% bahkan 98% sama rasanya. Oke. Jadi di setiap bumbunya ini pakai daun kari. Ini daun kari juga, bumbu hitam daun kari, bumbu yang kuning karinya juga pakai daun kari. Bahkan ayam gorengnya pun pakai daun kari juga. Oke, udah mendidih gini kita masukin saus tomat, oke? Sekitar 2 sendok makan. Oke. Oke. Langsung aja diaduk. Oke, aduk. Dan bumbu ini udah boleh masuk nih guys. Bumbu sangrainya udah boleh masuk. Oke. Sebelah sini. Oke, berat nih guys, 1 sendok. Oke, bumbu sangrai yang udah dihalusin kita masukin di sini. Oke guys, bumbu selanjutnya garam masala. Oke, masala. Nggak garam masala, oke, kita masukin sekitar 1 sendok teh aja. Dan ini guys, tambahin juga bumbu kambing, oke, bumbu kambing yang tadi sama 1 sendok teh aja. Aduk. Oke, aduk. Oke, udah mendidih gini, boleh kita tambahkan air 500 ml. Aduk lagi. Wangi banget. Aduk sampai dia nanti agak mengental. Nah nih guys, udah mendidih.
Langsung kita masuk ke step berikutnya. Oke, garam udah pas, semuanya udah enak. Kita masuk ke step yang berikutnya, membuat kolnya nasi kandar. Oke, lanjut ke menu kol goreng. Di sini ada setengah bawang besar, ya, bawang merah besar setengah, 2 bawang putih, 2 siung, cabai kering berapa nih? 4 biji. Kasih jinten juga sedikit. Dan ini ada tambahan wortel. Dan ini dia kolnya, 500 gram aja kita pakainya, oke? Ini 500 gram kol. Wortelnya 1 buah wortel. Oke. Dan dipotong memanjang seperti ini guys wortelnya. Oke, kita potong aja kolnya. Kita buang dulu sisi yang keras ini. Oke, kita buang sisi yang kerasnya. Nah, seperti ini guys cara motongnya. Dia tipis dan persegi panjang nanti jadinya. Nah, ini guys kolnya udah selesai dipotong-potong dan wortelnya juga. Sekarang aku mau lanjut motong-motong perbawangan guys, sama cabenya juga. Nah, ini dia bawang putihnya 2 siung, potong-potong tipis dan dicop ya. Dan lanjut potong bawang bombay merah besar guys. Ini kalau di Malaysia namanya bawang besar guys. Oke guys, panasin kuali seperti biasa dan kasih minyak untuk menumis. Yang pertama ditumis yaitu bawang putih. Kemudian masukin juga jintennya. Aduk-aduk. Kemudian bawang bombay merah besarnya masuk guys, ditumis-tumis. Dan kemudian cabai keringnya masuk guys. Kalau udah wangi gini kita masukkan serbuk kunyit. Serbuk kunyit 1 sendok teh. Aduk lagi. Kalau udah layu kita masukin kolnya ya guys. Jadi jangan sampai bawang bombay merahnya tuh nanti gosong guys. Nah, ini dia kolnya masuk. Masukin semua kolnya. Ini kalau di Malaysia nyebutnya kubis guys, kubis goreng guys. Di Indonesia juga kayaknya sama deh. Ada kubis goreng juga nyebutnya. Masak sampai layu baru masukin wortel guys. Oke, warnanya udah cakep gini. Masukinnya wortelnya. Kasih air dikit. Sekitar 50 sampai 100 ml guys. Oke, terakhir kasih garam secukupnya.
Oke guys, kubis goreng atau kol goreng nasi kandarnya udah mateng nih guys. Kita matiin aja kompornya ya. Nah ini dia guys, ayam gorengnya guys yang dimarinasi semalaman. Dan ini juga minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng guys. Ini wangi banget sumpah dah guys. Ini wangi banget guys, dijamin tetangga pasti kecium nih, kelaparan tetangga nih, nyium wanginya nih. Langsung kita tutup. Oke, ini dia udah matang. Kita kasih garnish. Ayam goreng. Nah ini nih guys, kuah hitam nasi kandar, kuah kari nasi kandar, dan kol goreng nasi kandar, ayam goreng nasi kandar, ayam goreng mama namanya guys, sama telur rebus. Mantap. Oke nih guys, langsung aja kita kuahin guys. Kuahnya katanya yang banjir-banjiran. Oke. Ini makannya pakai nasi basmati ya guys, mantap. Nah seperti ini nih guys, cara penyajiannya. Kuahnya dulu, kemudian kol, terus ditaruhin telur rebus sama ayam. Ini masakan enak banget guys, dijamin pokoknya nambah-nambah guys kalau udah makan ini guys. Ini dia nih pemandangannya guys. Wih mantap banget ya, bikin ngiler ya. Mantap. Dan ini bisa langsung dikasih ayam sama telur rebus nih guys sampingnya guys. Ayam masuk. Jangan lupa telur rebusnya juga masuk guys. Ini lengkap banget nih. Nikmat pokoknya. Bawang juga masukin guys, enak banget sumpah. Seperti ini penyajiannya. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like dan di subscribe ya. Boleh juga komen kalau mau tanya-tanya ya guys. Terima kasih.